Baik. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sebelumnya suaranya sudah jelas ya, Pak Rama dan teman-teman. Ini kebetulan akan ada acara sepertinya di dekat rumah Ana, jadi mungkin akan ada beberapa suara yang agak mengganggu sepertinya, tapi kita coba aja dulu ya. Baik, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang apa itu ilmu. Nah, jadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang ilmu, kemudian tentang amal, yang mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga adalah berdakwah, yang menyerukan ilmu yang sudah diperoleh tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki poin yang ketiga ini, yaitu mendakwahkan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kaitan antara ilmu, amal, dan dakwah, ya ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, seseorang itu tidak diperkenankan untuk mencukupkan diri dengan salah satu dari 3 ini saja, atau 2 dari 3 ini saja. Tapi setiap muslim dituntut untuk mengumpulkan pada dirinya antara ketiga poin ini: berilmu, beramal, kemudian mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, jadi hal-hal ini sudah dinukil oleh para ulama dari berbagai salaf, ya, berbagai ulama salaf, ya, seperti Abdullah bin Mubarak, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, dan selain mereka. Ya, di antaranya adalah Ad-Dhahhak ibn Muzahim, salah seorang ulama salaf. Ya, ketika ditanyakan kepada beliau tentang hal ini, ya, maka beliau menjawab, awwalul ilmi an-niyatu, summa al-istima'u, summa al-hifzu, summa al-amalu, summa an-nashr. Ya, jadi ilmu itu diawali dengan niat yang baik, kemudian mendengarkan ilmu tersebut dari guru, ya, kemudian menghafal ilmu tersebut, ya, memahaminya, menghafalnya, ya, kemudian mengamalkannya, dan kemudian mendakwahkannya. Ya, Imam Malik rahimahullah juga ketika ditanya, ya, mengapa engkau menuntut ilmu, wahai Imam? Ya, beliau menjawab, li'an fil jahla an nafsi, summa li'a'mala bihi, summa li'an fil jahla an ghairi. Ya, ketika ditanya, mengapa engkau menuntut ilmu, wahai Imam? Ya, Imam Malik rahimahullah, ya, imam kota Madinah di masanya, mengatakan, untuk menghilangkan kejahilan dari diriku, kemudian agar aku bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan kemudian agar aku bisa menghilangkan juga kejahilan dari orang-orang selainku. Ya, dan banyak ucapan mereka lainnya yang senada dengan ini. Poin pertama yang akan kita jelaskan tentang dakwah ini adalah sebenarnya apa sih pengertian dari dakwah itu? Ya, dakwah ini sebenarnya banyak pengertian disebutkan oleh para ulama, tapi salah satunya adalah iblaghu syar'illahi linnas wa targhibuhum fihi wa tahdhiruhum min irtikabi nawahihi bil lisani wal arkan. Ya, dakwah itu adalah sebuah usaha, ya, untuk menyampaikan syariat Allah kepada manusia, ya, dan juga sebuah usaha untuk memotivasi mereka untuk mengikuti syariat Allah tersebut, ya, dan juga sebuah usaha untuk memperingatkan mereka agar jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang Allah larang. Intinya, ya, dakwah ini secara umum adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, bagaimana menyampaikan syariat kepada orang lain, ya, agar mereka bisa mengamalkan kandungan dari syariat tersebut, baik berupa perintah maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Ini dakwah, ya, pengertian dari dakwah. Kemudian poin kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dakwah ini sebenarnya masuk ke dalam kategori amal. Ya, jadi kita sering dengar slogan ilmu dan amal. Ya, dakwah ini sebenarnya masuk ke dalam kategori amal. Ya, tetapi kenapa para ulama, ya, termasuk salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam buku ini mengkhususkan pembahasan tentang dakwah? Ya, kenapa beliau keluarkan pembahasan dakwah ini dari pembahasan amal? Ya, dibahas secara spesifik sendiri. Ya, ada beberapa sebab, di antaranya adalah
Karena memang faktanya kebanyakan kita ini lalai dari berdakwah. Ya, mindset atau pola pikir kebanyakan orang, ya, kaum muslimin adalah bahwasanya setelah mereka berilmu, maka mereka cukup beramal, ya, sendiri saja. Tidak perlu memberitahukannya kepada pihak-pihak lain, kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, padahal ini adalah hal yang salah. Sebagian mereka, ya, ketika ditanya mengapa Anda tidak berdakwah misalnya, ya, mengapa Anda tidak menyampaikan ilmu yang sudah Anda peroleh, maka sebagian mereka terkadang berdalil dengan sebuah ayat, ya. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-105. Mohon moderator di Zoom bisa diletakkan ayatnya di chat, ya, di kolom chat. Surat Al-Maidah ini adalah surat ke-5, ya, ayat ke-105. Bagi teman-teman yang mau buka silakan. Ya, surat ke-5 ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, yang menjadi tanggung jawab kalian adalah diri-diri kalian sendiri. Sungguh tidaklah kalian akan mendapatkan mudarat dari orang-orang yang sesat itu selama kalian sudah mendapatkan hidayah. Ya, jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tanggung jawab kalian adalah diri kalian masing-masing. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan mudarat dari orang-orang yang sesat, ya, selama kalian sudah mendapatkan hidayah. Nah, sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk tidak berdakwah, mencukupkan diri, nah, menyelamatkan dirinya sendiri saja, tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, tidak peduli dengan masyarakatnya, ya, keluarganya, dan seterusnya. Ya, padahal pemahaman yang benar tentang ayat ini, ya, adalah bukan meninggalkan dakwah secara mutlak, ya, tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, terutama ulama tafsir, mereka menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan ayat ini adalah sikap seorang muslim setelah mereka berdakwah. Ya, jadi ketika mereka sudah berdakwah, menyampaikan, ternyata dia lihat orang-orang masih saja menentang, masih saja berpaling dari apa yang ia sampaikan, atau malah membalas dengan hal-hal yang tidak baik, responnya itu tidak baik, maka ayat ini dijadikan sikap oleh dirinya. Ya, ketika dia sudah berdakwah, ketika dia sudah menyampaikan agama Allah kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut menolaknya, maka janganlah khawatir. Ya, tanggung jawab kamu adalah dirimu sendiri. Ya, sungguh mereka-mereka yang sesat itu tidak akan memberikan mudarat apapun kepadamu selama engkau tetap berada di atas hidayah. Jadi ayat ini, ya, diterapkan ketika kita sudah berdakwah, bukan sebelum berdakwah. Ya, jadi ketika kita sudah berusaha memberikan ajaran, memberikan pengajaran, memberikan dakwah dengan cara yang baik, kemudian ternyata respon yang kita dapatkan adalah respon yang tidak baik, ya, penolakan, penentangan, dan seterusnya, maka sikap kita selanjutnya adalah sudah tinggalkan mereka, ya, cukup pastikan bahwasanya diri kita tetap berada di atas hidayah. Ya, ini yang pertama, mengapa dakwah disebutkan secara khusus oleh Syekh di sini. Karena kebanyakan kita lalai dari hal ini, ya, menyangka bahwasanya cukup dengan diri kita sendiri. Kemudian sebab kedua adalah karena dakwah ini memang hal yang sangat penting. Ya, hal yang sangat penting. Jadi sebab keselamatan atau sebab faktor utama, salah satu faktor utama yang menjadikan umat ini tetap mendapatkan rahmat dari Allah adalah ketika ada di antara mereka yang tetap terus berdakwah. Ya, ketika ada di antara mereka yang tetap terus berdakwah. Ya, kalau sempat dakwah ini sudah sirna dari umat, maka ketika itulah kehancuran akan melanda mereka. Ya. Baik, poin yang berikutnya adalah hukum berdakwah kepada Allah. Sebelumnya gimana nih? Suaranya udah kedengaran ya, Pak Rama? Suara dari luar. Suara Ustadz jelas sih, Pak. Tapi ini nggak mengganggu nggak ya suasana sekitar ini? Gimana? Sepintas-sepintas aja sih sebenarnya Ustadz. Jadi kita lanjut aja ya. Lanjut. Nggak apa ya. Baik.
Jadi yang ketiga adalah hukum berdakwah kepada Allah. Ya, jadi kita mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih hukum berdakwah kepada Allah ini? Maka jawabannya adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, wajib, tetapi apabila sudah ada sekelompok orang yang berdakwah, maka orang tersebut, maka kewajiban dakwah itu gugur dari pihak-pihak lainnya. Ya, tetapi tetap saja kewajiban berdakwah itu adalah wajib bagi setiap kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dimunculkan di hadapan manusia, ya, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan alasan utama ya bagi kebaikan umat ini ya adalah bahwasanya ciri khas mereka adalah mereka berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kemudian selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah sepertinya Ustadz tidak paham karena sedang di kampung halaman dari istri Ustadz, jadi tidak tahu bahwa ternyata di tetangga ada mungkin ada hajatan atau apa ya. Jadi sedang mencari ruangan yang mungkin lebih kondusif supaya tidak terganggu. Sedang diupayakan supaya tidak terganggu suara-suara dari acara di luar. Masya Allah, sambil menunggu Ustadz, Ana ucapkan syukran jazakallah buat teman-teman ASI mengaji ini. Mas Agung, Akh Fida, Akh Alfa, Akh Deni juga nih, sebenarnya Akh Deni sedang ada di rumah Ana hari ini. Akh Detre juga merupakan panitia kajian juga, jadi teman-teman yang tadi Ana sebutkan. Dan Akh Joko juga. Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Sama.
Untuk teman-teman yang di Clubhouse juga semoga bisa senantiasa Allah mudahkan untuk tetap mengikuti, karena Ana jujur terhadap platform ini juga masih bisa dibilang uji coba. Sebelumnya kita memang adakannya di Zoom saja, cuman semoga tujuan dari para asatis juga pengennya lebih tersebar luas juga faedah dari kajian-kajian yang ada, baik di ahensi mengaji, di klub 45 pun oleh Bang Zul, juga teman-teman di bahkan di Rabanians pun, dan juga di Gain of S, supaya teman-teman bisa lebih mendapatkan faedah dan kebaikan dari platform-platform baru ini daripada distraction-distraction yang ada. Itu juga nasihat dari para asatis. Semoga semua kanal-kanal sosial media kita juga bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dan Allah mudahkan jalan kita untuk menerima ilmu. Masya Allah, Ustaz sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan, sebelumnya tadi pindah sebentar. Mungkin suaranya juga masih dengar sedikit, tapi ini udah maksimal sepertinya. Bisa di ruangan yang paling ini. Enggak kedengeran terus, Ustaz, alhamdulillah. Kalau baik. Kita kembali ke hukum dakwah tadi ya, teman-teman. Lanjut. Jadi hukum dakwah ini yang benar adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, mengapa fardu kifayah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdakwah dalam berbagai ayatnya. Ya, seperti misalnya pada surat Al-Mudaththir, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qum fa'anzir, ya berdirilah dan berilah peringatan. Kemudian dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah engkau kepada jalan Tuhanmu. Ya, kemudian dalam surat Al-Maidah juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah sampai kepadamu dari Tuhanmu. Memang ini perintah untuk rasul, cuman hukumnya mencakup kita semua. Ya, dan dalam banyak ayat lainnya. Ya, kemudian hal lainnya yang menyebabkan dakwah ini hukumnya wajib, ya, fardu kifayah, adalah bahwasanya dakwah ini adalah hal yang esensial, ya, hal yang sifatnya merupakan keharusan. Jadi bukan sekunder atau tersier apalagi, tapi dia merupakan kebutuhan primer bagi kebaikan umat ini. Ya, jadi wajar apabila dakwah yang merupakan kebutuhan utama dari umat ini itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan pentingnya dakwah ini, ya, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW meletakkan perhatian yang besar, ya, bagi urgensi dakwah ini, adalah bahwasannya beliau memberikan permisalan dengan kisah sekelompok orang yang sedang menaiki kapal. Ya, kita mungkin sudah sering dengar hadis ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahammu ala safinah." Permisalan suatu kaum yang di antara mereka ada orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat, itu bagaikan sekelompok orang yang bersama-sama naik sebuah kapal yang terdiri dari 2 tingkat. Ya, jadi orang yang taat itu naik di tingkat atas, kemudian orang yang suka bermaksiat itu naik di bagian bawah. Kemudian fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Jadi orang-orang yang bawah ini, ya, yang berada di dek bawah, itu kalau mau ngambil air harus ke atas dulu. Jadi mereka merasa letih, kemudian mereka mengatakan di antara mereka, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana." Ya, seandainya kita buat lubang saja di bagian bawah kapal ini, sehingga kita bisa mengambil air langsung tanpa harus melewati teman-teman kita yang berada di dek atas. Ya, jadi mereka mau membuat simpel bagaimana mereka bisa mendapatkan air. Langsung saja dilubangi kapalnya dari bawah, sehingga air bisa masuk langsung. Nah, kemudian keselamatan kapal ini selanjutnya akan tergantung dari sikap yang ada di atas, orang-orang yang taat ini. Apakah mereka membiarkan orang-orang yang di bawah ini tetap bermaksiat,
ya tetap melubangi kapal tersebut, ataukah mereka akan turun kemudian melarang mereka dari melubangi kapal. Ya, jadi Rasulullah SAW mengibaratkan keselamatan kapal ini dengan keselamatan hidup umat ini. Ya, jadi apabila orang-orang yang taat membiarkan orang-orang yang bermaksiat begitu saja tanpa ada usaha mendakwahi mereka, memberikan pengajaran yang benar kepada mereka, ya maka umat ini akan binasa. Ya, oleh karenanya salah satu tanda hari kiamat adalah ilmu ini sudah diangkat. Ya, ulama-ulama ya perlahan diwafatkan. Ya, ini adalah isyarat bahwasanya ketika dakwah ini terhenti, ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah hilang dari muka bumi ini, maka saat itulah ya pertanda bahwasanya kiamat sudah dekat. Ya, bahwasanya kiamat sudah dekat. Jadi inilah kewajiban kita ya sebagai seorang muslim. Setiap kita ya wajib berdakwah dengan apa yang kita mampu, dan ini akan kita bahas nanti di poin-poin selanjutnya. Ya, jadi hukum dakwah adalah fardu kifayah. Kemudian poin yang keempat tentang dakwah ini adalah bahwasanya dakwah ini secara umum itu mencakup 3 aspek ya biasanya. Ya, aspek yang pertama adalah membangun masyarakat yang baik, ya masyarakat yang Islami. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Madinah, ya beliau membangun masyarakat yang Islami, ya masyarakat yang akidahnya kuat, ya masyarakat yang benar-benar 100% totalitas dalam beragama. Ya, kemudian yang kedua, aspek selanjutnya adalah islahun hiraf al-mujtama'at al-islamiyah. Ya, berusaha untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masyarakat. Jadi kalau pada poin pertama tadi kita secara umum berusaha membentuk masyarakat yang baik, maka pada poin yang kedua, pada aspek yang kedua ini kita fokus ke hal-hal yang sifatnya sudah ada di situ berupa penyimpangan. Ya, misalnya kita mendapati lingkungan kita terbiasa seperti saat ini ya, suka bermain musik dan seterusnya. Ya, suka menyelenggarakan acara-acara yang sifatnya syirik atau bid'ah misalnya. Bagaimana kita berusaha mengkoordinir ya, teman-teman kita yang sudah mengetahui ilmu agar bisa mendakwahi mereka dengan cara yang baik, agar kemungkaran-kemungkaran ini bisa terangkat dari masyarakat kita. Ya. Kemudian poin yang ketiga adalah menjaga kebaikan yang sudah ada di masyarakat. Ya, jadi selain kita fokus atau selain kita curahkan perhatian kita kepada kerusakan dan kemungkaran yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa menghilangkannya, ya kita juga harus memberikan perhatian besar pula untuk menjaga kebaikan yang sudah ada. Ya, kita lihat masyarakat kita misalnya sudah nuansa sholat berjamaahnya sudah bagus misalnya, atau nuansa semangat mereka untuk datang ke pengajian sudah tinggi, ya misalnya semangat mereka bergotong royong sudah bagus, ya kepedulian mereka dengan tetangga-tetangga sudah bagus. Bagaimana agar kita bisa menjaga kualitas ini dan bahkan meningkatkannya untuk menjadi yang lebih baik. Ya, jadi beginilah seorang muslim. Ya, dia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi juga dia fokus memberikan perhatian yang besar kepada kesolehan masyarakat sekitarnya. Ya tentunya dengan cara yang baik. Ini poin keempat. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berdakwah. Ya ini semua kita sebutkan dengan singkat ya agar kita bisa berlanjut ke poin selanjutnya. Yang pertama adalah dakwah itu dimulai dari yang penting. Kemudian yang penting di bawahnya lagi. Jadi mulailah dengan yang paling penting. Apa yang paling penting dalam berdakwah? Apa yang paling penting untuk kita dakwahi? Yang paling penting untuk kita dakwahi adalah tauhid. Ya, bagaimana kita bisa menyampaikan akidah yang benar ini kepada masyarakat. Ya, oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus, ya masyarakat ketika itu masih ada yang meminum khamar, ya dan seterusnya. Tapi hal pertama yang beliau tekankan adalah bagaimana agar mereka tidak lagi menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ya, oleh karenanya, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman untuk mendakwahi mereka, maka Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, ya, "Falyakun awwala ma yad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah."
hendaklah hal pertama yang menjadi fokus dakwahmu di tengah-tengah mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan saja, tetapi bagaimana agar mereka mengetahui apa sih kandungan dari la ilaha illallah ini. Ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Ya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, apa yang harus Anda perhatikan terkait ibadah dan seterusnya. Jadi, inilah seharusnya fokus pertama para dai, dan kita semua adalah dai. Ya, masing-masing dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan tentang dakwah ini adalah bagaimana kita bisa mendakwahi masing-masing pihak atau masing-masing orang dengan metodenya masing-masing. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa didakwahi dengan metode yang sama. Ya, ada orang yang sifatnya menerima. Ya, sifatnya dia menerima kalau diberitahu itu orangnya cepat menerima, atau orangnya tidak serta-merta menentang dengan keras, maka kita dakwahi dia dengan cara yang sesuai dengan dia. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang yang misalnya menyeru kepada kebid'ahannya, ya misalnya ada kiai misalnya di kampung atau di mana, ya yang memang terang-terangan mengajak orang-orang kepada kebid'ahan, tentunya ini ada cara lain untuk mendakwahinya, tidak sama dengan orang yang tadi. Ya, kemudian ada orang yang jelas-jelas memusuhi kita misalnya. Ya, itu ada lagi caranya bagaimana mendakwahinya. Ya, oleh karenanya dalam surat An-Nahl, ya An-Nahl ini surat ke An-Nahl ini surat ke 16, ya. An-Nahl ini surat ke-16, surat ke-16 ayat ke-125. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, serulah kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah engkau kepada jalan Allah taala dengan, ya di sini disebutkan 3 metode. Yang pertama metode hikmah, yang kedua metode mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan yang ketiga metode berdebat dengan cara yang baik. Nah, ini masing-masing metode ini memiliki penempatannya tersendiri. Ya, jadi tidak semua medan dakwah itu bisa didakwahi dengan metode yang sama. Ya, jadi masing-masing punya metodenya tersendiri. Ya, bahkan apakah kita boleh tegas dalam berdakwah, misalnya mencela orang lain dan seterusnya? Ya, itu boleh. Ya, apabila orang tersebut layak untuk diperlakukan seperti itu. Ya, tentunya mencela dengan celaan yang benar-benar hak, ya, bukan celaan-celaan yang diada-adakan. Ya, contohnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ucapan Nabi Musa kepada Firaun. Ya, ketika Nabi Musa sudah berdakwah berkali-kali kepada Firaun, namun Firaun nampaknya semakin menentang, semakin keras kepala, bahkan mengaku sebagai Tuhan dan seterusnya, maka Nabi Musa mengatakan kepada Firaun apa? Ya, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Ya, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Sebutkan dalam surah Al-Isra. Ya, Al-Isra ayat 102. Al-Isra ini surat ke-17. Ya, surat ke-17 ayat ke-102. Coba dibaca surat Al-Isra ayat ke-102 ini. Pak Agung ya. Silakan Pak Agung. Surat ke-17 ayat 102. Mungkin dibaca dari ayat 101 deh. 101. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Nah, lihat ya bagaimana Fir'aun sudah semakin kasar perkataannya kepada Nabi Musa. Ya, Fir'aun tidak lagi sekedar menentang, tapi sudah mulai menuduh Nabi Musa sebagai penipu. Nah, kemudian bagaimana kemudian di ayat selanjutnya? Silakan, Pak Agung. Dia, Musa, menjawab, "Sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi.
sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun mengatakan, Nabi Musa di akhir mengatakan, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. Sungguh aku benar-benar yakin, wahai Fir'aun, ya, aku menyangka dengan persangkaan yang sangat kuat bahwasanya engkau ini termasuk orang-orang yang binasa. Ya, jadi setelah sekian kali berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, namun ternyata Fir'aun masih semakin sombong, semakin angkuh, ya, bahkan mulai membunuhi kaum muslimin. Ya, ketika itu kaum muslimin di zaman Nabi Musa yang menangkapi mereka dan seterusnya, maka Nabi Musa pun semakin menaikkan tensi dakwahnya, ya, semakin menegaskan dakwah yang beliau sampaikan, walaupun di awalnya beliau diperintahkan untuk faqula lahu qawlan layyina. Walaupun di awalnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah dengan lembut kepada Firaun, ya, namun di akhir-akhirnya, ya, tiba juga tahapan untuk berdakwah dengan tegas, ya, dengan keras. Ya, oleh karenanya dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut ini surat ke-29, ya. Surat ke-29 ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Ya, janganlah kamu mendebat, janganlah kamu berdakwah kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu, kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan cara yang baik, ya, kecuali apabila yang kamu dakwahi ini adalah orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendakwahi mereka dengan baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, jadi ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani ini yang keras sekali kepada Islam. Ya, misalnya mereka terang-terangan mencela agama Islam, ya, dan seterusnya. Maka kita pun sudah saatnya berpindah kepada metode yang lebih tegas dalam berdakwah. Ya. Mungkin kita misalnya bahas kesalahan-kesalahan dalam kitab Injil mereka. Ya, jadi ketika kita misalnya mendakwahi seorang Yahudi dan Nasrani, ya, apakah semua Yahudi dan Nasrani ini sama cara kita mendakwahinya? Itu tidak. Ya, misalnya kita lihat orang Yahudi atau Nasrani ini berniat untuk mencari kebenaran misalnya. Maka kita dakwahi dia dengan cara yang baik, ya. Jangan dimulai dengan menjelaskan, oh, Injil ini banyak salahnya atau Taurat ini banyak salahnya. Nah, kalau begitu dia langsung lari. Ya, dia akan lari dari awal kalau begitu. Kita mulai dengan cara dakwah dengan pendekatan lain yang lebih lembut dari itu. Tapi kalau dia ternyata seorang Yahudi atau Nasrani yang memang keras kepada Islam, yang memang berniat datang untuk mendebat, menjelek-jelekkan Islam, maka kita balas dengan cara yang serupa. Kita jelaskan kesalahan-kesalahan dalam kitab mereka, bagaimana kitab mereka berisi berbagai kontradiksi, dan seterusnya. Jadi cara berdakwah ini berbeda dari satu medan ke medan lainnya, dari satu person ke person lainnya. Ya, ini yang perlu dipahami oleh setiap kita. Ya. Kemudian hal yang ketiga juga yang harus diperhatikan tentang dakwah ini adalah bagaimana kita menjadikan dakwah ini sebuah proyek bersama, gitu. Ya, jadi masing-masing menyumbang apa yang mereka mampu kepada dakwah. Ya, misalnya ada yang mampu berdakwah dengan ilmunya, maka berdakwah dengan ilmunya. Misalnya ada yang memiliki ilmu lain, misalnya ilmu desain grafis misalnya, atau ilmu marketing dan seterusnya. Ya, bagaimana agar dia bisa memberikan itu, agar dia bisa memberikan andil kepada dakwah dengan keahlian yang dia miliki. Ya, dan ini juga tugas seorang dai, seorang ustadz misalnya, bagaimana dia bisa melibatkan setiap pihak untuk berdakwah dengan keahlian mereka masing-masing. Ya, jadi dakwah ini bukan tugas satu orang saja, ya, bukan one man job istilahnya, tapi tugas kita bersama sebagai umat Islam. Ya, bagaimana kita bisa berdakwah dengan keahlian yang kita miliki masing-masing. Ya. Mungkin itu yang kita bisa sebutkan tentang dakwah, tentang hal-hal yang harus diperhatikan tentang dakwah. Kemudian kita pindah ke poin selanjutnya terkait dakwah juga, yaitu sarana berdakwah. Ya, sarana berdakwah ini mungkin sudah kita ketahui dengan jelas bahwasanya sarana berdakwahnya ada dua. Yang pertama dengan lisan, ya, yang kedua dengan sarana berdakwah itu banyak, ya. Apalagi sekarang ada dengan berbagai media sosial dan seterusnya. Tapi yang utamanya ada dua. Yang pertama dengan lisan, ya, dengan ucapan kita. Yang kedua dengan perbuatan kita.
bagaimana kita menjadi contoh yang baik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bagaikan Al-Quran yang berjalan, ya, karena setiap perilaku beliau, keseharian beliau menunjukkan dakwah, ya, berupa dakwah. Kita akan bahas dulu bagaimana sih berdakwah dengan lisan. Ya, apa saja sih bentuk-bentuk atau rupa-rupa cara berdakwah dengan lisan. Ya, yang pertama adalah dengan nasihat secara langsung. Ya, misalnya kita sedang duduk bersama kawan kita, ya, kita lihat momennya pas nih untuk memberikan nasihat, maka kita berikan nasihat. Ya, atau misalnya dia datang kepada kita meminta untuk dinasihati, maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat dengan yang kita ketahui kepada saudara kita ini. Ya. Oleh karenanya, seringkali dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, kemudian memberikan nasihat secara verbal kepada para sahabatnya. Ini merupakan bentuk yang pertama dari berdakwah dengan lisan. Tapi ada satu hal penting yang harus diperhatikan tentang ini, yaitu jangan sampai kita terlalu sering memberikan nasihat. Ya, terlalu sering memberikan nasihat ini hal yang tidak baik. Ya, salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau hanya memberikan nasihat itu seminggu sekali saja. Ya, hanya memberikan nasihat itu seminggu sekali saja, setiap hari Kamis. Ya, beliau memberikan ta'lim seperti itu. Kemudian salah seorang tabi'in, ya, murid dari para sahabat, ya, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya ini sangat terenyuh lah, sangat sangat menyukai apa yang engkau sampaikan setiap minggu ini, setiap hari Kamis. Maka tolonglah diperbanyak majelisnya. Ya, tolong diperbanyak majelis yang engkau adakan. Jangan hari Kamis aja," kata murid beliau ini. Ya, baru kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahatas sa'amati alaina." Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menasihati kami itu tidak setiap hari, tapi, ya, ada jadwalnya, ya, diselang-seling, mungkin satu hari iya, satu hari tidak, atau satu hari iya, 2 hari tidak, dan seterusnya. Kenapa? Karahatas sa'amati alaina. Khawatir jika kami nanti sampai bosan mendengar nasihat. Jadi terkadang kita melihat orang-orang kok bosan mendengar nasihat, kita langsung menyalahkan orangnya. Padahal bisa jadi kitanya yang terlalu sering memberikan nasihat. Ya, oleh karenanya dalam kesempatan lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni akrahu an umillakum." Saya tidak ingin membuat kalian bosan. "Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah." Saya ini memberikan nasihat dengan terjadwal seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Haditsil qauma ma aqbalu alaik." Ya, berikanlah nasihat kepada orang-orang ketika engkau lihat mood mereka itu baik, ketika engkau lihat mereka itu sedang menyimak perkataanmu. Tapi ketika engkau sudah melihat mereka mulai bosan, mulai gerusuk-gerusuk di belakang, ya, maka segera akhiri nasihat tersebut. Ya, tidak ada baiknya meneruskan ta'lim ketika kita lihat orang-orang sudah mulai bosan. Ya, jadi seorang dai itu wajib memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, dan termasuk diantaranya adalah mengirim nasihat di WhatsApp misalnya, poster-poster dakwah, ya, mengirim nasihat. Ya, itu diperhatikan, jangan terlalu sering. Jangan setiap hari kirim 5 misalnya, atau setiap hari kirim 10 bahkan. Ya, atau misalnya kita setiap hari update di status WA sekian puluh status isinya poster dakwah semuanya. Nah, ini hal yang sebenarnya tidak baik. Ya, justru kita seharusnya menjadikan nasihat kita itu selang-seling, ya. Sehari misalnya posting 1 kali, ya, besoknya tidak posting dan seterusnya. Ya, jadikan nasihat tersebut menjadi hal yang dirindukan oleh orang-orang yang ingin kita dakwahi. Ya, dan inilah sunnah Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak mencecar, ya, para sahabat beliau dengan nasihat. Ya, selalu beliau selingi dengan hal-hal lainnya. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan terkait dakwah dengan lisan adalah bagaimana kita mencari cara terbaik untuk menasihati seseorang. Ya, perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar untuk salat malam. Ya, jadi Rasulullah ketika itu melihat Abdullah bin Umar ini tidak rajin salat malam,
Ya, karena Abdullah bin Umar masih kecil ketika itu. Ya, Abdullah bin Umar salah seorang sahabat junior. Ya, jadi ketika Rasulullah wafat, beliau ini masih belia usianya. Jadi ketika itu Rasulullah melihat Abdullah bin Umar ini tidak suka sholat malam. Ya, bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwah kepada Abdullah bin Umar agar dia mau sholat malam? Rasulullah SAW mengatakan, Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya, Abdullah ini orangnya udah baik banget, kata Rasulullah. Tapi alangkah baiknya kalau dia juga sholat malam. Ya. Jadi Rasulullah tidak mencela atau kamu ini kenapa sih nggak sholat malam misalnya? Emangnya kamu nggak memanfaatkan momen yang mustajab atau memangnya kamu merasa sudah cukup dengan ibadah kamu? Tidak. Tapi beliau mengatakan kamu ini udah baik banget Abdullah. Ya, tapi kamu bakal jadi lebih baik lagi kalau kamu sholat malam. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan kebaikannya terlebih dahulu, baru kemudian menambahkan sebuah nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika itu dan setelah itu, ya Abdullah bin Umar tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Ya, setelah dikatakan seperti itu, ya Abdullah bin Umar tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Ya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal majelis dulu, Rasulullah SAW ketika menasihati Mu'adz bin Jabal, ya beliau mengatakan, demi Allah wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Jadi dahulu dengan ucapan-ucapan yang baik. Demi Allah ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Nah, kamu jangan lupa ya, setiap selesai sholat baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, perhatikan bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya kepada Mu'adz, memulai nasihatnya kepada Mu'adz dengan ucapan yang baik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW setiap kali kedatangan utusan-utusan dari berbagai suku untuk menuntut ilmu di kota Madinah, beliau selalu mengatakan marhaban, ya ahlan wa sahlan, ya selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ahlan wa sahlan, ya selamat datang wahai para penuntut ilmu. Jadi perhatikan hal ini dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat. Baik, mungkin itu saja poin-poin terkait dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah bahas pertama pengertian dakwah, ya, kemudian yang kedua mengapa pembahasan tentang dakwah ini dibahas secara khusus tersendiri. Ya, kemudian yang ketiga kita sudah bahas juga hukum dari berdakwah, ya, mengapa dakwah ini diwajibkan dalam Islam. Ya, mengapa dakwah ini diwajibkan dalam Islam. Kemudian kita juga sudah bahas apa sih aspek-aspek dakwah yang perlu diperhatikan, ya, membentuk masyarakat Islami, kemudian menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat, dan juga mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah ada di masyarakat tersebut. Karena kita juga sudah sebutkan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan terkait dakwah, ya, seperti memulai dengan yang paling penting, kemudian memperhatikan metode dakwah bagi setiap person, bagi setiap medan. Kemudian bagaimana agar kita bisa melibatkan berbagai pihak dalam berdakwah, ya. Kemudian kita juga sudah bahas pada poin ke-6 tentang sarana dalam berdakwah, yaitu berdakwah dengan lisan dan juga berdakwah dengan teladan yang baik, ya, teladan yang baik. Dan bahkan seringkali teladan yang baik inilah justru yang lebih ampuh dalam mendakwahi seseorang. Ya, terkadang kalau kita menasihati dia secara langsung, mungkin dia tersinggung atau merasa tidak terima, terutama kepada orang tua, ya seringnya ini. Kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih senior dari kita, ya seringnya mereka sulit untuk menerima ucapan verbal dari kita. Ya, tetapi ketika kita tampakkan kepada mereka bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik, ya ini justru lebih menggerakkan hati mereka. Ya, oleh karenanya seringkali para sahabat yang ketika itu orang tuanya masih dalam keadaan kafir, ya mereka itu mendakwahi orang tua mereka dengan perilaku yang baik, ya bukan mereka memberikan nasihat secara verbal secara langsung, tapi mereka menampakkan bahwasanya setelah mereka masuk Islam, ya level bakti mereka kepada kedua orang tua semakin meningkat. Ya ketika mereka masuk Islam, ya perilaku mereka kepada saudara-saudara semakin baik, ya sopan santunnya semakin tinggi, ya tata keramanya semakin mulia. Ya ketika itulah orang-orang yang
ingin didakwahi melihat, wah ternyata Islam ini agama yang baik. Islam ini merubah seseorang yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik, yang tadinya buruk menjadi baik. Ya, maka mereka akan tertarik dengan agama ini. Ya, termasuk misalnya kita yang sudah ngaji misalnya. Bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik di depan saudara-saudara kita muslim yang belum kenal ngaji misalnya. Saudara-saudara kita yang muslim masih banyak yang meninggalkan sholat, masih banyak yang sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat. Nah, bagaimana kita yang sudah mengenal kajian-kajian ilmiah Islam ini bisa mencontohkan kepada mereka perilaku yang baik, ya, sehingga mereka juga tertarik untuk mempelajari apa yang kita pelajari. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin ini saja yang terkait dengan dakwah. Waktunya sisa berapa ya, moderator? Apa masih ada waktu atau sudah habis waktunya? Waktunya tadi kita mulai jam 8. Ana serahkan kepada Ustadz, sebetulnya lebih kepada keluangan Ustadz untuk biasanya sampai 9.30 atau sampai jam 10 maksimal. Sepertinya kita cukupkan aja ya, sisanya kita berikan untuk pertanyaan aja, Pak. Masya Allah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya nih, ke pembahasan tentang bersabar. Jadi kita mulai jadi pertemuan selanjutnya, insya Allah. Baik Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Syukran jazakallah khair. Masya Allah, sudah kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian salah satu usul atau 3 landasan dasar ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya langsung silakan raise hand baik di Zoom ataupun di Clubhouse. Terus untuk di Clubhouse atau di Zoom bisa juga melalui kolom chat, nanti akan dibacakan oleh admin. Insya Allah. Ini ada pertanyaan pertama Ustadz yang sudah masuk. Ana izin bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Baikkah berdakwah dengan cara menyindir di sosial media? Dan bagaimana jika kita salah dalam cara menasehati sehingga orang yang dinasehati itu menjadi lebih jauh dari kebenaran, atau karena salahnya cara kita berdakwah yang kita ingin sampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan membuat orang yang disampaikan dakwah kepadanya jadi tersinggung dan sedih dengan nasihat yang kita sampaikan dengan cara yang salah. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah kita tetap mendapatkan pahala dan apakah kita ataukah kita mendapatkan dosa karena dampak buruk nasihat kita berakibat buruk? Itu Ustaz pertanyaannya. Apakah cukup jelas Ustaz? Ya, cukup jelas Pak Rama. Jazakallah khair. Pertama terkait tadi pertanyaannya tentang apakah boleh berdakwah dengan menyindir di media sosial. Sebenarnya hal ini boleh saja ya, tapi bukan dengan menyindir orangnya langsung, tapi dengan memberikan sindiran-sindiran yang sifatnya umum, ya sifatnya umum. Bukan memberikan sindiran secara personal di depan umum, tidak. Ini tidak diperkenankan, tidak diperkenankan. Jadi misalnya kita melihat orang-orang di kontak kita misalnya, ya masih banyak yang melakukan kemaksiatan tertentu, ya maka boleh kita update misalnya di status kita atau dimanapun tentang sebuah ilmu yang menerangkan hukum kemaksiatan tersebut. Ya, misalnya seperti hukum merokok misalnya, kita memiliki banyak teman yang masih merokok misalnya, maka boleh kita upload sebuah faedah tentang merokok, ya dengan harapan mereka bisa melihatnya. Ya mungkin sindiran-sindiran seperti ini yang boleh. Ya, seperti misalnya ada sebuah fenomena umum yang sedang menyebar di masyarakat misalnya, maka boleh kita berikan atau kita upload sebuah status atau sebuah postingan yang berisi penjelasan tentang hukum hal tersebut. Ya, mungkin sindiran ini yang diperbolehkan, tapi menyindir orangnya langsung di media sosial, maka ini hal yang terlarang, ya tidak boleh. Kemudian masalah terkadang kita berdakwah tetapi ternyata orang itu semakin jauh, ya, atau mungkin materi dakwah yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan, maka ini sebenarnya belum tentu kesalahan kita juga ya. Ya karena para nabi ya alaihi wassalam juga ternyata mereka
tidak diterima dakwahnya oleh semua orang. Ya, seperti misalnya Nabi Musa tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala di awal memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah dengan lemah lembut. Kemudian Nabi Musa sebagai nabi pasti melaksanakan perintah Allah tersebut. Tetapi ternyata Firaun tetap saja semakin membangkang, ya, semakin melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membangkang, semakin arogan, ya, semakin kejam kepada kaum muslimin ketika itu. Apakah ini salah Nabi Musa? Jawabannya tidak. Ya, Nabi Musa sudah maksimal dalam memberikan apa yang beliau mampu untuk mendakwahi Firaun dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Ya, dari mulai yang paling baik hingga yang paling tegas. Demikian pula kita, ya, selama kita sudah berusaha maksimal memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, misalnya kita berikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, misalnya kita japri misalnya, atau kita lihat, wah ini mood orangnya sedang bagus nih, cocok lah misalnya saya nasihati, kita coba nasihati, ternyata sangkaan kita salah, ya namanya manusia, ya wajar kalau kita salah, ya seperti itu. Kemudian misalnya kita sudah kemas materi dakwahnya dengan bahasa yang baik misalnya, ternyata orang yang mendapatkan materi dakwah tersebut masih saja tersinggung misalnya, maka ini sudah di luar kemampuan kita. Ya, kita sudah memberikan usaha yang maksimal dalam mendakwahi dia, namun ternyata ya respon dia masih saja demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya in alaika illal balagh, ya sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Nabi, sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan. Ya, itulah kewajiban kita semua, hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, urusan apakah dia kemudian menerima atau tidak itu urusan Allah. Ya, hati-hati manusia ada di tangan Allah. Jadi jangan kemudian cepat menyalahkan diri ketika hal-hal seperti ini terjadi. Ya, adapun urusan apakah pahala berdakwahnya dapat, maka wallahu alam, jika dia sudah maksimal berusaha sebaik mungkin berdakwah dengan baik, ya mencari momen yang tepat untuk berdakwah, mencari cara yang paling tepat, metode yang paling baik untuk berdakwah, ternyata dakwahnya tidak juga diterima, maka pahalanya insya Allah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada nabi nanti yang dibangkitkan tanpa seorang pengikut pun. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika itu Rasulullah SAW melihat beberapa nabi bersama kaum mereka. Ya, ketika itu beliau mengatakan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Pertama beliau mengatakan wan nabiyya wa ma'ahu rahab. Ya, ada seorang nabi yang datang bersama sekelompok orang yang tidak banyak tapi tidak juga sedikit, sekelompok orang lah gitu, kaumnya yang beriman kepadanya. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Kemudian wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada juga nabi yang tidak seorang pun dari kaumnya yang beriman kepadanya. Bayangkan ya, bagaimana fenomena ini ada ternyata bahkan dialami oleh para nabi. Ya, apakah kita katakan nabi ini salah dalam berdakwah? Ya, jawabannya tidak. Ya, ini adalah takdir Allah dan taufik yang Allah berikan. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Wallahu a'lam. Saran Anda terus saja berdakwah, ya. Tetap pelajari bagaimana cara yang hikmah dalam berdakwah. Kemudian jika ternyata tidak diterima, maka wassalam, ya. Ya sudah, jalan sendiri, jalan masing-masing seperti itu. Insya Allah pahala kita tetap tercatat sebagai pahala kebaikan bagi kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin itu jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Step. Selanjutnya, Pak Rama. Ya. Ana izin bacakan satu lagi di Clubhouse. Setelah ini kita masuk ke pertanyaan di Zoom, ada beberapa. Yang pertama, bismillah. Apakah ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita harus mengamalkan nasihat tersebut terlebih dahulu, misalnya untuk menasihati orang untuk haji atau umrah, karena orang yang dinasihati tersebut mampu, tetapi malah menghamburkan harta untuk hal lain, sedangkan yang menasihati belum mampu. Ustaz. Iya, ini sudah kita bahas berkali-kali ya sepertinya. Sepertinya setiap kajian ada yang bertanya seperti ini. Jadi jawabnya tidak mesti kita
harus melakukan dulu, kemudian baru berdakwah. Terlebih lagi ada ibadah-ibadah yang memang berat untuk dilakukan oleh sebagian orang, seperti haji dan umroh misalnya. Misalnya ada seorang ustadz yang belum haji, belum umroh. Apakah kemudian tidak boleh bagi dia untuk menyampaikan manasik haji atau manasik umroh misalnya? Atau tidak boleh baginya untuk menghasung jamaahnya untuk berhaji atau berumroh? Tentunya tidak jawabannya. Jadi intinya ilmu yang sudah kita miliki, ya, tadabburi ilmu tersebut, ya, niatkan dalam hati kita hendak mengamalkan semua yang telah kita ketahui. Dan tentunya kita sebagai manusia, kita pasti memiliki berbagai macam kekurangan, keterbatasan, dan seterusnya. Ada beberapa ilmu yang sudah kita ketahui namun belum mampu kita amalkan. Karena kita belum mampu, maka ini bukan merupakan sebuah penghalang bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya, siapa tahu dengan semangat kita menyampaikannya kepada orang lain dan juga dengan niatan kita yang baik, ya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memampukan kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kita minta Ustaz untuk mengulangi nasihat Rasul pada Habib Umar. Anda masuk ke Zoom dulu. Yang pertama dari Mas Agung. Tafadhal mungkin mau menanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak. Semoga Allah Azza wa Jal merahmati Ustadz Afif dan keluarga dan merahmati kita semua yang ada di sini beserta keluarga kita. Afwan Ustadz, ini Ana mau bertanya soal adab dalam berdakwah seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwasannya berdakwah dengan lemah lembut. Nah, bagaimana kebetulan Ana tuh sering ke masjid ke rumah Ana kalau sholat Jumat itu Ustadznya agak terlalu beremosi gitu Ustadz. Jadi kalau khutbah itu terkesan marah-marah gitu. Nah, apakah itu dibenarkan dan bagaimana kita sebagai pendengar itu merespon terhadap dakwah-dakwah seperti itu ya Ustadz? Begitu Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Fik. Ya, sebagian dai yang berdakwah dengan metode demikian berdalil ya dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau berkhutbah ya wajahnya memerah dan seterusnya, ya suara beliau meninggi, ya maka kita katakan wallahu a'lam, ya masing-masing itu ada ininya, ada waktunya lah gitu ya, ada waktunya kita berkhutbah dengan berapi-api, ya ada pula waktunya kita berkhutbah dengan lemah lembut, ya kita lihat juga audiensnya, kita juga lihat lingkungan tempat kita berkhutbah, ya, dan seterusnya, banyak faktor yang harus kita lihat sebagai pendakwah. Ya. Jadi salah jika ada orang yang berprinsip pokoknya saya khutbah harus berapi-api dimanapun saya berkhutbah. Ini tidak benar seperti ini. Ya mungkin misalnya dia sedang membawakan tema tertentu yang sifatnya harus ditegaskan di sini, harus berisi ketegasan, berisi ketegasan, kemudian disampaikan dengan berapi-api, maka silahkan. Ya, namun misalnya ada tema-tema yang membutuhkan suara-suara yang lembut, ya, membutuhkan bahasa-bahasa yang halus, maka dia seharusnya memperhatikan hal tersebut juga. Adapun sikap kita sebagai yang mendengar, maka Allah alam sebagaimana sikap kita kepada sama muslim lainnya, yaitu berhusnuzon saja. Ya, kita harus berhusnuzon kepada setiap muslim, apalagi dia seorang ustadz. Ya, jadi ya sudah, mungkin ustadz ini metodenya seperti ini, ya mungkin ilmu masalah metode dakwah ini belum sampai atau belum bisa beliau amalkan dan seterusnya. Kita yakini bahwasanya niat beliau adalah niat yang baik, ya niat yang baik seperti itu. Wallahu a'lam. Namun kita sebagai pendakwah misalnya, ketika diminta untuk berkhutbah menyampaikan nasihat di suatu tempat, maka perlu memperhatikan banyak hal. Ya, audiensnya siapa, kita berkhutbah ini di mana, kemudian tema yang ingin diangkat, tema yang seperti apa. Nah, ini semuanya menentukan bagaimana intonasi suara kita, bagaimana cara kita berkhutbah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga terjawab pertanyaannya, Pak. Barakallahu fiik. Terjawab Ustadz, jelas. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya. Syukur Allah. Selanjutnya pertanyaan masih di Zoom.
dari Filiani Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan moderator. Terima kasih atas ilmunya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika pemimpin rumah tangga suka mengulur waktu sholat? Apa harus didakwahkan dulu Ustadz tentang tauhid atau sholat? Karena ada pertanyaan yang semisal juga Ustadz dari teman melalui pribadi. Mungkin mirip bagaimana caranya seorang perempuan menasehati laki-laki atau mengajak untuk ikut kebaikan tanpa membuat lelakinya ada rasa tersinggung. Adakah metode tertentu yang lebih efektif tanpa menyinggung dan lebih implicitly mengajak? Mungkin sepertinya mirip mendakwahati lelaki dari sisi perempuan. Ya, wallahu a'lam. Setahu Ana memang suami itu memiliki sifat ini ya, gengsi, mungkin ketika diberikan nasihat oleh istrinya sendiri, yang merasa bahwasanya dia merupakan pemimpin di keluarga dan seharusnya dia yang menasihati bukan dinasihati dan seterusnya. Ya maka sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, ya ketika kita hendak menasihati suami kita, maka kita harus perhatikan faktor ini. Dan justru ini faktor yang sangat harus diperhatikan. Ya, jangan sampai nasihat yang kita sampaikan justru malah menjadi menjadi biang kerusakan di rumah tangga kita. Namun ini mungkin perlu pertanyaan yang lebih spesifik lagi ya, bagaimana kondisi keluarganya, terus bagaimana sih pengeluaran waktu yang dilakukan oleh sang suami ini, kemudian apakah memang sudah sering dinasihati tapi masih juga tidak ada respon yang baik dan seterusnya. Ini perlu detail yang lebih banyak untuk bisa dijawab ya. Tapi secara umum dakwah yang terbaik bagi istri adalah dengan cara mencontohkan dulu ya. Dengan cara memberikan contoh kepada si suami ini tanpa harus berkata-kata. Ya misalnya kasus yang tadi, misalnya sang suami biasa mengulur-ulur waktu sholat, maka dimulai dulu dari istri ya, istrinya bagaimana dia bisa berusaha agar setiap sholat dia sholat di awal waktu ya. Misalnya dia sedang melakukan aktivitas tertentu, tiba-tiba ada azan, dia langsung tampakkan kepada suaminya bahwasanya dia langsung berhenti beraktivitas, langsung pergi ke kamar mandi, berwudu ya, kemudian langsung pakai mukenahnya, kemudian sholat ya. Tampakkan bagaimana perhatian sang istri ini sangat besar kepada sholat, terlebih sholat di awal waktu ya. Insya Allah dengan diiringi dengan doa tentunya, sang suami akan tergugah juga hatinya, masa istri saya sholat duluan, saya belum sholat gitu ya. Atau mungkin dengan ajakan misalnya, kita sholat berjamaah yuk, di awal waktu gini, saya pengen sholat diimamin sama kamu misalnya ya. Jadi diajak dengan ajakan-ajakan yang tidak langsung dulu ya, secara tidak langsung ya. Jadi jangan kita katakan sholat dong di awal waktu, jangan ditunda-tunda sholatnya. Nah ini nanti di awal-awal jangan seperti itu dulu ya. Misalnya dengan cara tadi kita ajak dia sholat berjamaah ya, saya mau diimamin nih, lebih enak kayaknya sholat diimamin sama kamu misalnya ya, dan cara yang semisalnya ini diutamakan dibandingkan cara mengucapkan secara langsung, karena terkadang suami itu tersinggung ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai pada tingkatan tidak bisa lagi diberitahu dengan cara yang baik, maka boleh kita ucapkan secara verbal, secara langsung ya. Ini begini dalilnya, tidak baik menunda sholat ya. Orang-orang yang menunda sholat itu urusannya akan dibuat terlambat oleh Allah dan seterusnya. Kita sampaikan secara langsung. Kalau misalnya masih ditolak juga, ya sudah ya, dibiarkan saja, didoakan ya. Selama dia masih sholat ya, maka pertahankan ya. Selama dia masih sholat, maka kita terus doakan ya. Insya Allah akan tiba waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hati beliau untuk bisa sholat di awal waktu, insya Allah. Allahu a'lam. Ana ada pertanyaan lewat private nih Pak, mungkin Anda bacain dulu ya sebelumnya. Tafadhol Ustaz. Semoga Ustadz dan seluruh umat muslim selalu dalam keberkahan rahmat Allah Ta'ala, amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan memposting status atau foto suasana kita dalam kajian?
yang sebenarnya tujuannya untuk mengajak bergabung orang lain. Apakah ini termasuk riya? Jazakallahu khairan atas penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Wallahu alam, jawabannya setahu ana ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa karena apa namanya? Setiap amal itu tergantung dengan niatnya ya. Tetapi sebaiknya jangan kita posting selfie kita lagi kajian. Ya jangan. Kalau kita mau posting suasana kajian, maka tidak mengapa. Ya untuk niatnya untuk menghasung orang lain. Ya, seperti misalnya kita foto apa namanya? Kerumunan orang di sekeliling ustadz yang sedang mengajar. Kita upload dengan caption-caption tertentu. Ya atau misalnya kita screenshot apa namanya ta'lim yang ada di Clubhouse atau di Zoom, kita letakkan di IG story misalnya atau di status Facebook ya sebagai ajakan bagi teman-teman yang lain yang belum ikut, maka insya Allah tidak mengapa ya, tidak mengapa selama diniatkan untuk mengajak orang lain ya, jangan sampai niat tersebut terkotori dengan niat-niat lainnya ya. Terlebih lagi salah satu cara terbaik sekarang untuk mengajak orang duduk di majelis taklim adalah dengan memposting suasana taklim di media sosial ya. Ketika orang melihat itu mungkin orang akan tergerak hatinya untuk mengikuti majelis tersebut. Allahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya Pak Rama. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, terkait pertanyaan yang barusan, kalau untuk orang-orang yang mungkin sulit untuk menjaga hatinya di atas keikhlasan, Ustadz, sedang berupaya keras gitu loh, tapi hal tersebut jika dilakukan khawatir tergelincir juga hati, merasa ngaji nih seru nih gitu. Itu asannya lebih baik diteruskan aja atau dan mencoba meluruskan niat atau sebaiknya diurungkan, Ustaz? Ya, kembali kepada masing-masing sih ya. Masing-masing punya kapasitas niat tersendiri, ya, kapasitas keikhlasan tersendiri. Masing-masing bisa lah tahu kadar diri mereka sendiri. Dan saran ana, wallahu a'lam, kalau misalnya orang ini merasa dia masih sulit untuk mengatur keikhlasannya, maka tidak perlulah ya untuk memposting hal tersebut. Serahkan saja itu kepada orang lain atau kepada akun-akun pengajian. Ya, misalnya ada akun Instagram seperti misalnya ahensi mengaji ini. Ini kan bukan mewakili person, tapi mewakili sebuah majelis taklim gitu ya. Nah, biarlah akun-akun yang semacam ini memposting suasana kajian untuk mengajak orang lain. Ya, adapun kita sebagai individu, ya sebagai apa namanya, seseorang yang ikut di kajian tersebut, ya tidak perlu memposting. Ya, biar saja si empunya kajian yang memposting suasana kajian tersebut. Tapi kalau kita merasa postingan tersebut tidak mempengaruhi niat kita, ya maka wallahu a'lam, jika diniatkan untuk mengajak orang lain untuk ikut kajian, maka wallahu a'lam tidak mengapa sepertinya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan. Oh, ini yang dari Ustaz Yusuf, mungkin nggak jadi apa mau dibacakan aja? Sebenarnya kalau dibacakan juga Ana khawatir berantakan mengi'rabnya, karena intinya mungkin lebih kepada mengulang hadis tentang Rasulullah, nasihat Rasulullah terhadap Abdullah bin Umar, Ustaz. Ya, hadis ini yang tadi saya bacakan itu adalah diawali dengan Hafsah ya. Hafsah mengisahkan sebuah mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Ya, intinya ketika itu Hafsah mengisahkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abdullah bin Umar bermimpi ya seakan-akan beliau sedang berada di surga ketika itu. Ya. Kemudian Nabi SAW merespon kisah yang dikisahkan oleh Hafsah ini dengan mengatakan, Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Si Abdullah ini adalah seorang yang sangat saleh, yang sangat baik, terlebih lagi apabila dia mau salat malam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga para imam lainnya. Wallahu a'lam. Itu hadisnya. Ya, karena ini juga untuk catatan Ustaz, Ana baru ketemu akhirnya hadisnya.
Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ini poinnya. Hadisnya panjang sebenarnya, tapi ucapan Nabi hanya ini saja. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Baik, Masya Allah. Selanjutnya di Clubhouse belum ada penanya. Sepertinya kalau di Ana, walau alam kalau di teman-teman yang lain mungkin back channelnya apakah ada pertanyaan atau enggak. Ana lanjutkan di Zoom ya Ustadz, izin. Ada satu pertanyaan lagi insya Allah. Dari Sarah Mutiasari. Ustadz izin bertanya, seperti yang Ustadz ajarkan tadi, kalau sesuatu yang disampaikan secara baik dan lembut. Tapi bagaimana Ustadz kalau sesuatu yang jelas-jelas zalim seperti memfitnah, sombong, dengan jabatan dan berdukun ada di depan mata? Bolehkah kita keras dan tegas walaupun akan menimbulkan konflik? Jazakumullahu khair. Ya, dalam berdakwah seseorang juga harus memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ya, jadi terkadang memang kemungkarannya nampak jelas di hadapan mata kita. Ya. Seperti tadi perdukunan, ya, kemudian fitnah-fitnah dan selainnya, itu nampak jelas di hadapan kita. Bahkan pelakunya melakukannya secara terang-terangan misalnya. Dan ini banyak kita saksikan, seringkali kita saksikan di masyarakat kita. Ya, semoga Allah perbaiki umat Islam ini. Nah, kita sebagai seorang yang sudah mengetahui ilmunya juga harus memperhatikan maslahat dan mudarat yang akan ditimbulkan oleh dakwah kita. Ya, seperti tadi dikatakan oleh saudari penanya ini, sampai menimbulkan konflik. Ya, menimbulkan konflik. Ini hal yang sebenarnya harus diperhatikan oleh seorang pendakwah. Ya, jika ternyata dakwah yang dia berikan tidak berpengaruh banyak, tetapi malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka dia menahan diri dulu. Ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW di awal-awal beliau berdakwah, ya beliau melihat kesyirikan. Beliau melihat kesyirikan di depan mata beliau langsung. Ya, tapi bukan serta-merta kemudian beliau mengingkarinya secara terang-terangan, secara keras dan seterusnya. Karena beliau tahu bahwasanya jika beliau melakukan hal itu, maka kerusakan yang timbul akan lebih besar dibandingkan maslahat yang akan ditimbulkan. Ya, jadi kita harus bijak juga melihat ini. Dan saran ana, masing-masing kita merujuk kepada ustadz di wilayah tersebut. Ya, tanyakan kepada beliau bagaimana cara berdakwah yang cocok di daerah masing-masing. Ya, karena masing-masing daerah punya kondisinya masing-masing, ya, dan tentunya masing-masing kondisi punya metode yang cocok tersendiri. Ya, jadi perlu diperhatikan hal ini dalam berdakwah. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dulu, mungkin Pak Rama ada kegiatan selanjutnya sepertinya. Ya Ustadz, alhamdulillah teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung waktu kajian juga karena sudah cukup larut malam. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan bersama, dan semoga juga kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di kesempatan pekan mendatang. Jangan lupa untuk senantiasa mencatat karena nanti juga insya Allah akan ada ujiannya, dan insya Allah Ana akan mulai mendata kepada teman-teman yang aktif di kajian ini, karena nanti Ustadz akan memberikan sanad dari kajian ini untuk yang sudah rutin. Insya Allah ta'ala alam. Tapi Ustadz, dari Ustadz sendiri apakah mau ditutup dengan sepatah dua patah kata atau kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustadz? Mungkin langsung tutup aja untuk kali ini. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan buat teman-teman. Teman-teman.